Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Geria Fibralta. Yang saya hormati Bapak dosen pengajar mata kuliah Perekonomian Indonesia, Bapak Joko. Kali ini izinkan saya untuk melakukan presentasi yang berjudul Kebijakan Fiskal terhadap Middle Income Trap. Baik, pengertian Middle Income Trap. Middle income trap atau bahasa Indonesianya adalah jebakan pendapatan menengah adalah kondisi ketika suatu negara telah berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah tetapi mengalami kesulitan untuk meningkatkan pendapatannya hingga menjadi negara berpendapatan tinggi atau negara maju. Ciri-ciri negara yang mengalami middle income trap. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi melambat. Yang kedua, produktivitas tenaga kerja stagnan. Yang ketiga, inovasi dan penguasaan teknologi masih rendah. Yang keempat, ketergantungan pada ekspor bahan mentah atau komoditas. Yang kelima, kualitas sumber daya manusia belum optimal. Yang keenam, daya saing industri menurun dibandingkan negara maju. Jadi, bayangkan aja sebuah negara berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat dari rendah menjadi menengah melalui industri padat karya dan sumber daya alam. Namun, ketika upah tenaga kerja meningkat, negara tersebut kehilangan keunggulan biaya murah. Di sisi lain, negara tersebut memiliki teknologi inovasi yang cukup untuk bersaing dengan negara maju. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi melambat dan negara tersebut terjebak pada tingkat pendapatan menengah. Nah, jadi saya di sini memilih kebijakan fiskal, apa yang bisa saya berikan solusi ataupun strategi dari sisi kebijakan fiskal supaya kita keluar dari middle income trap. Nah, yang pertama adalah meningkatkan investasi pendidikan dan kesehatan. Pemerintah perlu meningkatkan anggaran pendidikan dan kesehatan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan yang baik akan menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan inovatif, sedangkan layanan kesehatan yang baik akan meningkatkan produktivitas masyarakat. Dengan SDM yang unggul, Indonesia dapat bersaing dengan negara maju dan keluar dari middle income trap. Yang kedua, yaitu memperkuat infrastruktur. Pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, serta infrastruktur digital dapat memperlancar distribusi barang dan jasa. Infrastruktur yang memadai akan menurunkan biaya logistik, meningkatkan efisiensi usaha, dan menarik investasi. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Kan tetapi di sini infrastruktur memang di beberapa daerah sudah sangat bagus, tetapi di beberapa daerah yang lain itu masih sangat kurang. Nah, bagusnya adanya pemerataan infrastruktur. Insentif pajak bagi industri bernilai tambah tinggi. Pemerintah dapat memberikan keringanan pajak kepada industri yang menghasilkan produk bernilai tambah tinggi seperti industri teknologi, manufaktur modern, dan energi terbarukan. Kebijakan ini bertujuan mendorong investasi, inovasi, serta peningkatan daya saing produk Indonesia di pasar global. Yang keempat, mendorong UMKM dan ekonomi digital. UMKM merupakan penyerapan tenaga kerja terbesar di Indonesia. Pemerintah perlu memberikan bantuan modal, pelatihan, serta akses pemasaran digital agar UMKM mampu berkembang. Selain itu, pengembangan ekonomi digital dapat membuka peluang usaha baru dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Hilirisasi industri.
Pemerintah perlu mendorong hilirisasi industri dengan mengolah sumber daya alam menjadi produk setengah jadi atau produk jadi yang memiliki nilai tambah lebih tinggi melalui kebijakan fiskal seperti insentif pajak dan kemudahan investasi. Perusahaan akan terdorong untuk membangun industri pengolahan di dalam negeri. Hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai ekspor dan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing industri nasional, serta mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Yang keenam, disiplin evaluasi program. Pemerintah perlu menerapkan disiplin evaluasi program sebagai bagian penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan anggaran yang telah dikeluarkan memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat. Evaluasi yang dilakukan secara berkala, tepat waktu, dan berdasarkan indikator yang jelas dapat membantu pemerintah mengukur tingkat keberhasilan program, mengidentifikasi kendala yang muncul, serta melakukan perbaikan yang diperlukan. Dengan disiplin evaluasi yang baik, dengan disiplin evaluasi yang baik, pemerintah dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, memperkuat akuntabilitas publik, dan memastikan bahwa program pembangunan benar-benar mendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang ketujuh, yang terakhir, penguatan penegakan hukum. Pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum untuk menciptakan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan investor, serta mendorong iklim usaha yang sehat. Penegakan hukum yang tegas terhadap korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran regulasi dapat meningkatkan efektivitas pembangunan serta memastikan bahwa kebijakan ekonomi berjalan sesuai tujuan. Dengan tata kelola yang baik dan kepastian hukum yang kuat, investasi dapat meningkat sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan membantu Indonesia keluar dari middle income trap. Kesimpulan, middle income trap merupakan tantangan yang harus dihadapi Indonesia untuk mencapai status negara maju. Tantangan utama meliputi kualitas SDM yang belum optimal, produktivitas yang masih rendah, ketergantungan pada komoditas, dan infrastruktur yang belum merata. Melalui kebijakan fiskal yang tepat, seperti peningkatan investasi pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, pemberian insentif pajak, serta dukungan terhadap UMKM dan hilirisasi industri, Indonesia dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi. Dengan demikian, Indonesia memiliki peluang besar untuk keluar dari middle income trap dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.